bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Saya rindu pada pagi hari ini, selain kita meninggikan, menyembah Tuhan, terlebih kita mendengarkan akan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita juga memperingati akan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh hidup di negara Indonesia ini. Semuanya karena anugerah. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan sudah melindungi setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami boleh dikuatkan, disegarkan, dipulihkan melalui firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukannya. Mari Tuhan, beracaralah pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mengucapkan bersama-sama.
kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap akan menerima berkat firman-Mu. Mari Tuhan, meteraikan setiap firman yang kami dengar, supaya kami Tuhan boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang mengubah, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu, dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan membawakan berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mau pakai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita mengikuti ibadah online pada minggu pagi hari ini. Kita memang masih belum bisa ada di dalam gedung gereja, tapi biarlah ibadah di rumah masing-masing ini tidak mengurangi nilai dari ibadah ini. Ya, ibadah kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun saat ini pandemi COVID-19 sedang merajalela di seantero dunia, termasuk di negara kita tercinta, di kota Surabaya ini juga, ya, tidak lepas dari COVID-19. Kita mendengar, kita melihat berita-berita di televisi, korban-korban terus berjatuhan. Termasuk diantaranya juga ada hamba-hamba Tuhan. Lalu kalau hamba Tuhan aja ikut jadi korban, bagaimana dengan kita yang cuma jemaat biasa? Ya. Dan kita juga tahu bahwa COVID-19 ini tidak pilih-pilih korbannya. Orang miskin, orang sederhana, orang yang kaya, yang duitnya segudang, ternyata duitnya tidak mampu menyembuhkan. Ya, banyak korban berjatuhan. Nah, kita yang masih tinggal saat ini, apakah kita harus khawatir? Apakah kita harus cemas? Apakah kita harus ketakutan? Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita satu wawasan yang akan membuat kita lepas, bebas, merdeka dari kekhawatiran dan kecemasan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan merdeka dari kekhawatiran dan kecemasan. Setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini memang tidak bisa lepas dari kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Karena hal-hal tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Maka kesulitan, tantangan, dan penderitaan harus disikapi dengan benar. Karena kalau tidak, kesulitan, penderitaan ini akan berkembang menjadi kekhawatiran dan kecemasan. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang mengalami stres, depresi, sikap yang panik dan ketidakberdayaan. Dan mereka ingin melarikan diri dari masalah-masalah yang ada. Sehingga mungkin mereka berseru, "Tuhan, angkatlah semua permasalahanku." Bahkan banyak juga yang berkata, "Tuhan, angkatlah aku." Ya. Nah, semua gejala di atas merupakan ciri-ciri dari orang yang mengalami rasa cemas yang berlebihan, rasa cemas yang berkepanjangan. Lalu bagaimanakah kita sebagai seorang percaya
harus membangun sikap yang benar terhadap rasa cemas, sehingga rasa cemas itu tidak akan berkembang menjadi satu kekuatan negatif yang merusak kita sendiri. Untuk itu kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri pada waktu menghadapi rasa cemas ini. Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 menceritakan akan masa-masa akhir pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Di dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Walaupun Yesus Kristus mengetahui bahwa dalam menghadapi segala sesuatu, Bapa di surga selalu menyertainya, tetapi ketika waktunya akan tiba, Dia tetap merasa gentar. Dan kegentaran itu mencapai puncaknya pada malam terakhir, sebagaimana yang dicatat oleh Lukas, bahwa di tengah-tengah pergumulannya, Tuhan Yesus mencucurkan keringat darah, dan tampaklah seorang malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Tentang pergumulan Tuhan Yesus yang dahsyat dan maha berat ini, penulis Ibrani juga menuliskan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Nah, bagaimanakah sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi kecemasan ini? Kita akan melihat dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa. Ya, perhatikan, Tuhan Yesus berdoa. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Nah, apakah doa Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa Dia ingin melepaskan diri dari misinya, mati di atas kayu salib? Atau apakah doa ini menunjukkan bahwa Dia ragu-ragu untuk melanjutkan tugasnya yang mulia ini, sehingga ada kesan Dia ingin menyerah di tengah jalan? Sekali-kali tidak. Tapi justru dengan berkata-kata seperti di atas, kita mendengar suatu doa yang jujur. Apakah kematian di atas kayu salib merupakan satu-satunya cara menyelamatkan manusia berdosa? Doa Tuhan Yesus menjadi contoh dari seorang yang jujur dan terbuka terhadap Allah. Seorang hamba Tuhan berkata, bukanlah satu hal yang salah bila kita mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya terhadap Allah. Hanya mereka yang jujur terhadap Allah baru dapat jujur terhadap diri sendiri dan sesamanya. Hanya mereka yang terbuka terhadap Allah baru dapat terbuka terhadap diri sendiri dan sesamanya. Perlu juga kita ketahui, kadang-kadang ada orang yang ingin menyembunyikan sesuatu terhadap Allah. Dia mungkin sadar atau tidak sadar bahwa tidak ada sesuatu pun hal yang tersembunyi terhadap Allah. Semuanya akan terbuka di hadapan Allah. Oleh sebab itu mari kita sadar bahwa daripada kita menutup-nutupi masalah kita terhadap Allah, ayo kita terbuka, kita jujur terhadap Allah, dan kejujuran kita, keterbukaan kita terhadap Allah berharga di matanya. Ya. Nah, hal yang kedua, Tuhan Yesus menegaskan kembali akan komitmennya terhadap kehendak Bapa. Dalam ayat 42 kita baca, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakkulah yang terjadi. Walau Yesus Kristus mempertanyakan adanya alternatif lain dalam menggenapkan misinya
untuk menyelamatkan orang berdosa. Namun, pada saat yang sama, dia menegaskan kembali akan komitmennya terhadap kehendak Bapa di surga. Meski jalan salib ini sulit dan berat, tapi kalau itu kehendak Bapa, Kristus rela menerimanya. Dia rela untuk melakukannya. Ini adalah suatu sikap ketaatan yang mutlak, harus dimiliki juga oleh seorang anak Tuhan. Sikap yang demikian pula yang perlu kita perlihatkan terhadap Allah. Seorang hamba Tuhan yang lain pernah berkata, pertumbuhan iman dalam kehidupan orang Kristen terletak pada ketaatannya dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Oleh sebab itu, ada banyak peristiwa yang menakutkan yang setiap saat bisa menimpa kita. Tetapi jika itu seizin Tuhan, kita akan belajar menerimanya dengan sukacita. Ya, oleh sebab itu janganlah kita berdoa untuk kehidupan yang lebih mudah. Berdoalah menjadi orang yang lebih kuat, lebih teguh. Dan juga janganlah kita berdoa untuk minta tugas-tugas yang sesuai dengan kekuatan kita. Tapi biarlah kita berdoa untuk kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugas kita. Lagi pula dalam mengizinkan berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan anak-anaknya, Tuhan ingin melatih kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, tidak lemah. Bagi orang beriman, kita harus percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah, dan tidak pernah ada problem kita yang lebih besar daripada solusi jalan keluar yang Allah berikan. Kesempitan kita adalah kesempatan bagi Allah. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mempunyai ketetapan hati dalam dunia yang terus bergolak ini. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, Tuhan Yesus diteguhkan kembali setelah berdoa. Dia berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Markus 14 ayat 42. Di Taman Getsemani kita melihat suatu pemandangan yang kontras, yang bertolak belakang. Yesus memasuki Taman Getsemani dalam suasana hati yang penuh dengan kegelapan. Tapi dia keluar dari sana dalam suasana hati yang terang, karena dia telah berbicara dengan Allah. Yesus memasuki Taman Getsemani dengan pergumulan yang berat sekali. Dia keluar dari sana dengan damai di dalam jiwanya, karena dia telah berbicara dengan Allah. Maka betapa pentingnya berdoa bagi kita orang-orang Kristen. Kebiasaan berbicara dengan Tuhan secara intim perlu kita kembangkan dan tingkatkan. Seorang hamba Tuhan dari Korea Selatan, Cho Yonggi, pernah berkata, bagiku doa sangat penting, karena doa akan menjawab semua persoalanku. Hal yang sama juga diutarakan oleh Martin Luther. Doa adalah hal yang terpenting dalam hidupku. Apabila aku tidak berdoa, maka aku akan kehilangan api iman. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang amat terkenal, setelah menyaksikan berbagai bentuk penganiayaan sadis yang menimpa orang-orang Kristen di awal kekristenan, di saat gereja mula-mula, menulis demikian. Saya tidak bisa mengerti pada waktu singa menerkam orang-orang Kristen. Mereka tetap mempunyai wajah-wajah yang tenang, hati yang begitu stabil, dan terus memuji Yesus Kristus. Sebelum mereka mati, suara puji-pujian tidak henti-hentinya terdengar keluar dari mulut para martir. Kita dapat beranggapan, berpendapat
bahwa jika orang-orang Kristen itu dapat dengan tabah menghadapi semua siksaan yang ada, ini tidak lain dikarenakan mereka semua telah terlebih dahulu berbicara dengan Allah. Dan seperti yang Tuhan Yesus alami, mereka juga memperoleh ketentraman yang amat besar dalam jiwa mereka dari Allah. Hanya orang-orang Kristen yang mempunyai damai dari Tuhan baru mampu dengan tenang menghadapi semua tantangan hidup. Karena itu perlulah kita mengingat nasihat penulis Ibrani yang berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Berbagai krisis demi krisis yang sedang menimpa negara kita Indonesia tercinta, kelihatannya belum akan segera berakhir. Dan sebagaimana yang telah kita lihat dan alami bersama, krisis demi krisis ini telah membawa berbagai dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Walau demikian, kita tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Karena seperti Bapa menyertai Tuhan Yesus, Dia juga akan menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Pada saat kita mengalami jalan buntu dan kita tidak tahu harus berdoa, bagaimana cara berdoanya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita, kita perlu mengingat perkataan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Orang Kristen mungkin menghadapi situasi yang berada di luar kemampuannya. Tetapi perlu diingat bahwa orang-orang Kristen, kita semua tidak pernah berada di luar kemampuan Allah. Ya, sesuai dengan tema yang kita dengar pagi hari ini, merdeka dari rasa khawatir dan rasa kecemasan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa merdeka menghadapi semua masalah. Mengapa? Apakah kita termasuk orang yang kuat, yang tegar? Bukan. Semua ini karena Tuhan Yesus yang menganugerahkan kemerdekaan kepada kita, sehingga kita bisa tegar, tetap dalam menghadapi semua masalah. Kemerdekaan itu milik kita semua, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat yang terakhir, saya ajak kita bersama membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersukacita karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kami menjadi yatim piatu, Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kami dalam menghadapi rasa takut dan cemas karena COVID-19 dan permasalahannya yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah di dalam keberadaan kami yang sekarang ini, kami berserah kepada Tuhan karena firman-Mu berkata, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Tuhan memelihara kami seperti memelihara biji mata Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, dengan sepenuh hati kami pasrahkan hidup ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, pakai kami menjadi alat bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan.
Roh Kudus, tolong kami. Tetaplah berbicara dalam hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami peneguhan, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap ada di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Bapa Surgawi, ucapan syukur yang tidak terkatakan melalui hati nurani kami sebenarnya. Haleluya, dengan murni kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih sayang anugerah Tuhan yang melimpah dalam perjalanan hidup kami. Haleluya, di mana Tuhan sudah menebus dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran ilahi sesuai dengan janjimu, bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Tak henti-hentinya Engkau menyertai kami. Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami dari dulu kala, waktu predestinasi, pemilihan, pemanggilan, dan pengeluaran buah oleh kasih anugerah-Mu. Engkau menyertai kami, sebab tanpa Engkau kami tidak akan berhasil dalam segala perkara yang kami kerjakan. Karena kami lemah, karena kami manusia yang berdosa, kami hanya tanah liat belaka. Kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih, haleluya, bahwa Tuhan telah mencurahkan berkat ilahi pada saat ini. Kami boleh mendengar akan firman-Mu, haleluya, firman-Mu. Marilah Tuhan, kita akan terima dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kami akan kerjakan dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami, keluarga kami, anak, menantu, putra, putri kami, cucu-cucu kami dari generasi ke generasi. Tuhan, haleluya, Engkau menyertai kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Berkat ilahi menyertai yang sudah membawakan berita firman Tuhan. Haleluya. Dan berkat-Mu atas pelayanan berjalan Tuhan sampai Maranatha. Nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan. Untuk memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera menyertai segenap saudaraku sekalian. Kesembuhan ilahi Tuhan kerjakan
dalam setiap sakit kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam sesuai dengan janji-Mu. Nama Kristus Yesus Tuhan yang kami permuliakan. Pulanglah dengan damai, dengan sejahtera, dengan membawa berkat ilahi dari perkara surgawi dan bumi sementara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian oleh kasih anugerah dan rahmat-Mu yang menyertai kami. Dan kasih sayang anugerah Kristus Yesus Tuhan, kami ucapkan syukur yang tidak terkatakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.